Ibu, apa sih dana pensiun lembaga keuangan itu? Gini adik ya, setahu saya ya, dana pensiun lembaga keuangan itu adalah dana pensiun yang diselenggarakan oleh bank atau lembaga keuangan seperti asuransi jiwa yang mempunyai program dana pensiun iuran pasti. Jadi itu diselenggarakan oleh perusahaan itu bagi karyawan atau perseorangan di luar dana pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja. Setahu saya itu deh. Oh, baik, Bu. Yang selanjutnya, eh, mengapa gitu dalam kehidupan kita tuh butuh dana pensiun tersebut? Oh gini, kan kita namanya orang bekerja ya dek ya, itu tidak selamanya bekerja. Suatu saat kita itu pasti berhenti bekerja dengan berbagai macam alasan, mungkin sudah tua atau memang sudah waktunya pensiun. Jadi memang harus kita punya itu dana pensiun untuk berjaga-jaga di hari tua, begitu menurut saya. Baik, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang bisa menjadi peserta dana pensiun tersebut dan bagaimana cara mendaftarnya? Yang bisa menjadi peserta setahu saya ya semua orang sih, semua orang yang tentunya sudah cukup umur, misalnya sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan punya penghasilan, yang jelas harus punya penghasilan. Nah itu caranya gimana ya, mungkin datang ke bank atau ke perusahaan asuransi. Nah di situ nanti dia dikasih formulir, kemudian kita mengisi formulir, melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, dan mungkin menandatangani berkas. Nah terus jangan lupa itu pasti kita membayar iuran pertama kali sebagai bukti bahwa kita itu memang menjadi peserta dari dana pensiun lembaga keuangan itu, gitu deh. Baik, Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kapan kita bisa mendaftar dana pensiun tersebut ya? Kita bisa mendaftarnya ya, yaitu waktu kita udah berusia 18 tahun, kita udah berpenghasilan, terus mungkin juga sudah menikah, begitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, menurut sepengetahuan Ibu, lembaga keuangan mana saja yang menyelenggarakan DPLK? Ya sepanjang yang saya tahu ya dek, lembaga keuangan yang menyalakan DPLK itu misalnya DPLK di Bank BNI, DPLK Bank Mandiri, DPLK Bank BRI, dan mungkin DPLK Bank BPD, dan mungkin ada penyelenggara DPLK yang lain. Sementara untuk perusahaan asuransi yang menyelenggarakan DPLK setahu saya DPLK asuransi Manulife, kemudian DPLK asuransi Allianz, kemudian DPLK asuransi Jiwa Mandiri, asuransi yang lainnya. Setahu saya gitu deh. Iya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Apa yang terjadi dengan iuran pensiun di program DPLK yang sudah disetor? Jadi sebagai peserta DPLK kita setiap bulan menyetor uang ya. Uang yang kita setor itu oleh penyelenggara DPLK kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk investasi sesuai dengan keinginan peserta DPLK. Ada yang diinvestasikan dalam bentuk pasar uang atau pendapatan tetap atau ke saham atau bisa juga ke dolar, begitu deh. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya. Menurut Ibu nih, manfaat-manfaat apa aja yang ada di DPLK? Ya manfaatnya banyak sekali. Tentunya pertama pas kita sudah pensiun, kita tidak bekerja, kita masih bisa punya penghasilan.
kemudian kita bisa mengurangi pajak penghasilan, bisa itu bahagia atau sejahtera di hari tua gitu setahu saya. Baik Bu.